Oke. Sudah terlihat ini? Sudah, Bu. Udah, Oke, Bu. kemarin 2 soal kan ya? Gambar 7.80 dan gambar 7.85. Yang satu self bias, satu lagi voltage divider. Ini yang gambar 7.80. Ini sengaja saya tuliskan saja semua yang kemungkinan ditanyakan. Jadi kita punya konfigurasi self bias seperti ini. VDD-nya 18 volt, kemudian RD-nya 1,5 kilo ohm, RS-nya 0,75 kilo ohm, lalu RG-nya 1 mega ohm. IDSS-nya 10 miliampere, VP-nya minus 4 volt. Untuk menyelesaikan ini, seperti biasa kita ganti angkanya dulu dengan variabelnya. Seperti ini, VDD, RD, RG, RS. Lalu boleh juga tuliskan variabel yang dicari, VGS dan ID, VDS. Kalau mungkin menuliskan VS, VG, dan VD juga nggak masalah. Tapi kalau terlalu padat, dilewat juga nggak apa-apa. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan loop 1 dulu, yang ini. Karena di sini kita bisa dapat 2, VGS dan ID. Jadi dari loop 1, IGRG plus VGS plus IDRS sama dengan 0. Karena IG-nya 0, jadinya IGRG-nya juga 0. Jadi tersisa persamaannya VGS plus IDRS sama dengan 0. Nah, kemudian kalian boleh nanti untuk persamaan Shockley-nya, yang persamaan 2 ini, IDSS sama dengan ID dikali 1 min VGS per VP dikuadratkan. Kalian boleh mengganti VGS-nya, boleh juga mengganti ID-nya. Sebentar. Nah, kalau misalnya yang mau diganti VGS, berarti kita pakai persamaan yang ini. Dari sini, tinggal kita pindahkan IDRS-nya. Jadi VGS sama dengan minus IDRS. Kalau misalnya mau mengganti ID, berarti dari persamaan ini, ID-nya kita pisahkan. Di ID sama dengan minus VGS per RS. Pilih salah satu aja, jangan dua-duanya. Untuk persamaan 1, mau 1A atau 1B. Nah, sebentar. Kalau misalnya milih persamaan 1A, dari persamaan Shockley tadi, persamaan 2, VGS-nya yang kita ganti. Jadi minus IDRS. Kalau sudah, angka-angkanya dimasukkan, IDSS-nya 10 mili, kemudian RS-nya 0,75 kilo, VP-nya minus 4. Sederhanakan dulu yang di dalam supaya mudah. Jadi ini minus-minus bisa kita coret nih, atas bawah. Jadi yang tersisa tinggal minus yang ini. Kemudian kita kuadratkan di 1, kemudian untuk yang ini 1 dikali minus 0,75 kilo ID per 4 ditambah 1 kali minus 0,75 kilo ID per 4. Di hasilnya minus 2 dikali 0,75 kilo ID dibagi 4 atau minus 1,5 kilo ID per 4. Lalu yang ini minus 0,75 kilo ID per 4 dikali minus 0,75 kilo ID per 4. Hasilnya ini 562,5 kilo ID kuadrat per 16. Setelah itu, ini dikalikan dengan yang 10 miliampere ini. Maaf, 10 mili.
di 10 mili kali 1, 10 mili, lalu 10 mili kali minus 1,5 kilo ID per 4, dapat minus 15 ID dibagi 4, jadi 10 kali 1,5 itu 15 mili dengan kilo saling menghilangkan, jadi dapat 15 ID per 4. Lalu ini kalikan 10 mili, mili dengan kilo habis 10 kali 562,5 dapat 5.625 ID kuadrat per 16. Mau langsung seperti ini boleh. Kalau ini saya tadi mengerjakan soal yang ini masih malas buka kalkulator HP. Jadi saya kalikan semuanya dengan 16. Di ini 16 ID, ini 160 mili, lalu 16 kali 15 bagi 4 dapat 60. Minus 60 ID, lalu yang ini tersisa tinggal yang ini, 5.625 ID kuadrat. Jangan lupa, ini kita nolkan persamaannya, jadi persamaan kuadrat sempurna. Jadi 5.625 ID kuadrat kurangi 76 ID, tambah 160 mili sama dengan 0. Kemudian masukkan ke website yang kalkulator ABC, jadi ini A-nya, 5.625, B-nya minus 76, C-nya 160 mili atau 0,16. Nanti dapat ID 1-nya 10,9 mA, ID 2-nya 2,61 mA. Kemudian kita masukkan ke ini, mencari VGS, jadi pakai persamaan yang ini, minus IDRS. VGS 1-nya dapat minus 8,18 volt, VGS 2-nya dapat minus 1,96 volt. Kita cek di kurva, kira-kira VGS 2 dengan ID 2 di sini. Lalu kalau VGS 1, ini minus 4 ya, berarti 2 kalinya, minus 8, dengan 10,9, di atas sedikit dari 10 mA di sini kira-kira. Jadi yang kita ambil yang VGS 2 dengan ID 2 sebagai VGS key dan ID key. Ini. Kalau misalnya mau pakai persamaan yang 1B, jadi ID-nya yang kita ganti. Kita ganti dengan minus VGS per RS. Kalau sudah kita ganti, masukkan angka-angkanya. Ini RS-nya 0,75 kilo, IDSS-nya 10 mili, lalu VP-nya minus 4. Ini bisa kita pindahkan, ini 0,75 kilo dengan 10 mili, dapat 7,5. Lalu ini kalau kita sederhanakan yang dalam ini, minus dengan minus jadinya plus. Nah kalau sudah, ini kita kuadratkan dulu di 1, kemudian ditambah 1 kali VGS per 4, tambah 1 kali VGS per 4, atau 2 VGS per 4, atau kalau disederhanakan lagi jadi VGS per 2. Lalu VGS per 4 dikali VGS per 4, dapat VGS kuadrat per 16. Nah, kemudian hasilnya dikalikan dengan 7,5 ini. 7,5 kali 1, kemudian yang ini VGS per 2 kali 7,5 dapat 3,75 VGS. Lalu yang ini VGS kuadrat per 16 kali 7,5 dapat 0,46875 VGS kuadrat. Buat jadi persamaan kuadrat sempurna, jadi 0,46875 VGS kuadrat. Ini pindah ruas, gabung dengan VGS yang ini, jadi 4,75 VGS, tambah 7,5, sama dengan 0. Masukkan ke kalkulator ABC, jadi ini A-nya, yang ini B, yang ini C. Di akar-akarnya dapat VGS 1 minus 1,96 volt, VGS 2-nya minus 8,18 volt. Kemudian ID 1-nya
dapat 2,61 mA, ID2-nya 10,9 mA. Ini kebetulan sama dengan yang kalau pakai persamaan 1A hasilnya. Cuma sekarang kalau kita cek di kurva, justru yang VGS1 ini dengan ID1 yang menjadi VGS key dan ID key. Nah, ini sama ya hasilnya. Nah, kalau sudah dapat, berarti ID key-nya ini sudah bisa kita pakai 2,61 mA untuk mencari VDS, lalu VS, dan VD. Pakai loop 2 yang sebelah sini. Ntar saya balik dulu. Ini sebelah kanan dari atas sampai bawah. Loopingnya ketemu minus VDD ditambah IDRD plus VDS plus IDRS sama dengan 0. Yang dicari VDS, jadi ini yang kita pisahkan. VDS sama dengan VDD dikurangi ID, ini langsung saya satukan, kali RD plus RS. Masukkan angka-angkanya, 18, dikurangi ID-nya 2,61 mili, lalu RD plus RS-nya 1,5 kilo tambah 0,75 kilo. Ini nanti kilonya saling menghilangkan, dapat 5,87, 18 kurangi 5,87, VDS-nya dapat 12,13 volt. Kemudian VS, balik dulu ke atas. VS kalau kita lihat di sini, titik ini, sama dengan ID dikali RS. Ini. ID-nya tadi dapat ini, 2,61 mili, RS-nya 0,75 kilo, dapat 1,96 volt. VG-nya 0, VG-nya sama dengan IGRG, karena IG-nya 0, jadi VG-nya 0. Kemudian VDS sama dengan VD min VS. Nah, ini yang kita cari VD. Berarti VD kita sendirikan sama dengan VDS plus VS. Tadi VDS-nya dapat 12,13 volt, tambah VS-nya 1,96 volt. Didapat 14,09 volt. Bang ya? Masih sama kok seperti contoh minggu lalu. Kemudian yang gambar 7.85, saya samakan juga pertanyaannya dengan contoh minggu lalu. Jadi yang dicari ID key dan VGS key, kemudian VD, VS, VDS, dan VDG. Karena pembagi tegangan, di ini kita ubah dulu gambar ulang, tapi pakai variabel, bukan pakai angkanya. Kemudian kita cari VG-nya, tegangan di titik G. Ini sama dengan pembagi tegangan, R2 dibagi R1 plus R2 kali VDD. Dapat R2-nya 110 kilo. Ini. R1-nya 910 kilo plus R2 110 kilo kali VDD-nya 20. Dapat 2,16 volt. Kemudian untuk mencari VGS dengan ID, kita bisa pakai loop 1 ini. Berarti di sini kalau loopingnya minus VG plus VGS plus IDRS sama dengan 0. Atau kalau yang mau kita ganti VGS-nya, berarti VGS-nya kita pisahkan. VGS sama dengan VG dikurangi ID per RS. Kalau yang mau diganti ID yang kita pisahkan dari persamaan ini. ID sama dengan VG min VGS per RS. Lalu jangan lupa persamaan Shockley. Kemudian kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, kalau misalnya milih yang VGS-nya diganti. Ini, berarti VGS ini kita ganti dengan VG min IDRS.
Masukkan angka-angkanya, IDSS-nya 10 mili, kemudian VG-nya tadi dapat 2,16, RS-nya 1,1 kilo, lalu VP-nya minus 3,5. Nah ini tadi sederhanakan dulu yang bagian dalam ini, jadi dapat minus 2,16 dibagi minus 3,5 dapat 0,617, lalu minus dikali minus 1,1 kilo dibagi minus 3,5 dapat ini minus 314,286 ID. Jumlahkan dulu ini 1 dengan 0,617, baru kita kuadratkan. Yang kuadratnya berarti 1,617 kali 1,617 ini. Dapat 2,615. Lalu untuk yang B-nya, 2 dikali 1,617 kali minus 314,286. Dapat minus 1016,4 ID. Lalu yang ini, yang A-nya, berarti minus 314,286 dikali minus 314,286. Dapat ini 98.775,69 ID kuadrat. Kemudian ini kalikan dengan 10 mili. Dapat ini dikali 10 mili. Ini. Kemudian yang ini 1016 kali 10 mili dapat ini. Lalu yang ini 98.000 sekian kali 10 mili dapat ini. Setelah itu kita jadikan persamaan kuadrat sempurna. Di ini kita pindah ruaskan, gabung dengan ID yang ini. Sehingga persamaannya dapat 987,76 ID kuadrat dikurangi 11,16 ID ditambah 0,026 sama dengan 0. Masukkan ke kalkulator ABC, ini jadi A, kemudian minus 11,16 ini B, lalu yang ini C. Nanti akan dapat persamaan akar-akarnya ID1 7,99 mA, ID2 3,31 mA. Kemudian kita cari masing-masing VGS1 dengan VGS2. VGS1-nya minus 6,63 volt, lalu VGS2-nya minus 1,48 volt. Ini kita cek di kurva, ternyata yang memenuhi adalah yang VGS2 dan ID2 ini. Jadi VGS-Q sama dengan VGS2, ID-Q-nya sama dengan ID2. Kalau ID1 kira-kira ada di sebentar 6,63 sampai 7 ya, kira-kira di sini. 8 kira-kira di sini. 8 mili. Jadi yang memenuhi yang ini, VGS2 dan ID2. Kalau mau pakai yang diganti ID-nya di persamaan 2-nya. Nanti ID kita ganti dengan VGS, VG min VGS per RS. Kalau sudah, masukkan angka-angkanya. VG-nya tadi 2,16, RS-nya 1,1 kilo, IDSS-nya 10 mili, lalu VP-nya minus 3,5. Nah ini bisa kita pindahkan ini ke sebelah kanan, 1,1 kilo, gabung dengan 10 mili. Di 1,1 kali 10, 11 kilo dengan mili saling menghilangkan. Loh, jangan tisunya kotor nanti. Sterilisasi tisu. Tembul. Ini aja ya.
langsung mati suhunya sama ludahnya. Tembel-tembel. Nih, ya. Nih ya, nih. Nih. Nggak mau. Tuh, maaf ya. Nah, kalau sudah, yang ini juga kita sederhanakan, minus dibagi minus. Jadinya plus. Kemudian ini kita kuadratkan. 1 kali 1, 1. Kemudian 1 kali VGS per 3,5 ditambah 1 kali VGS per 3,5. Atau sama dengan 2 VGS per 3,5. Lalu ini di VGS per 3,5 kali VGS per 3,5 dapat VGS kuadrat per 12,25. Tumbul kali susu jangan dijilat. Nanti aku minum bekas kamu. Aduh, maaf. Kemudian ini kalikan dengan angka 11 ini. 11 kali 1, lalu ini 11 kali 2 dibagi 3,5. Kira-kira segini. Saya buatkan ini tadi. Kemudian ini 11 VGS kuadrat per 12,25. Kira-kira dapatnya 0,898. Jadi ini nanti jadikan persamaan kuadrat sempurna 0,898 VGS kuadrat. Lalu ini 6,29 yang VGS ini pindah gabung ke sini. Di 7,29 VGS. Lalu yang 2,16 kalau pindah ruas ke sini jadi minus. Di 11 dikurangi 2,16. Kira-kira 8,84. Sama dengan 0. Masukkan ke kalkulator ABC. Ini A-nya. Ini B. Lalu yang ini C. Akar-akarnya VGS 1 dan VGS 2 ini dapatnya. Sama ya ternyata. Tapi nggak selalu sama. Seperti di contoh yang minggu lalu ada juga yang berbeda. Kemudian cari masing-masing nilai ID-nya. Kemudian kita cek kurvanya. Nah, kalau di sini yang memenuhi adalah yang VGS 1 dengan ID 1. Kalau sudah dapat VGS key dan ID key-nya, kita bisa pakai ID key untuk mau apa? Maaf. Kita bisa pakai untuk mencari nilai VD, kemudian VS, VDS, dan VDG. Nah, untuk mencari nilai VD, kita pakai ini, loop 2. Tapi sampai titik D aja di sini. Di loopnya minus VDD plus IDRD plus VD sama dengan 0. Kemudian VD-nya kita pisahkan. Di VD sama dengan VDD min IDRD sama dengan 20. ID-nya tadi dapat 3,31 mili, kemudian LD-nya 2,2 kilo. Atau 20 kurangi 7,28 dapat 12,72 volt. VS-nya sama dengan IDRS. Masukkan angka-angkanya dapat kira-kira 3,64 volt. VDS-nya berarti VD kurangi VS. Ini 12,72 dikurangi 3,64 dapat 9,08 volt. Kemudian VDG sama dengan VD min VG dapat VG-nya tadi di atas dapat 2,16 hingga 12,72 dikurangi 2,16 dapat 10,56 volt. Tuh untuk tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak untuk tugas?
Bu izin bertanya, Bu. Di persamaan loop 1 Ibu yang VG, Nomor kenapa ya berapa nih? nomor pertama, Bu? Oh, pertama. Yang ini? Iya. Yang ini, Bu, yang voltage divider yang bawah. Oh, voltage divider. Oke. Yang ini? Iya, Bu, Kenapa? yang loop satunya kenapa ya yang nilai VG-nya kenapa jadi min ya, Bu? Kan ini. Di kalau VG mirip dengan kalau kita nyari itu V Thevenin di BJT. Kan ini titik VG plus VG di sini plus 2,16 volt. Kalau kita gambarkan, kan kalau titik ini jadinya plusnya di atas, negatifnya di bawah kutubnya. Kemudian ground. Iya enggak? Iya, Bu. Nah, jadi kalau loopingnya begini, diketemunya kutub negatif dulu. Min VG, kemudian ini ketemu plus VGS, plus IDRS, sama dengan 0. Nah, dari situ minus VG-nya. Yang ini. Gimana? Paham, Bu. Baik, Bu. Oh, Terima kasih, Bu. oke sih. Ya ampun, ntar ya. Ini siapa lagi? Mau ngapain ini? Mau ngapain? Masuk ke kolom-kolom. Idoi. Jangan ke kolom. Oh, bongkar-bongkar nanti. Ih. Jangan teriak-teriak ya. Ribut kamu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke 2 materi terakhir ya. Yang satu common gate, satu lagi MOSFET tipe enhancement. Yang MOSFET tipe enhancement ini agak panjang. Oke, ini sudah terlihat full screen-nya? Sudah, Bu. Udah, oke. Oke, konfigurasi common gate berarti biasanya sih kaki gate-nya ini langsung ke ground. Biasanya. Jadi nggak ada resistor biasanya. Tapi bisa jadi ada juga hanya yang kita lihat bukan masalah ini di ground-kan atau ada resistornya, bukan itu. Yang penting nanti yang kita lihat inputnya di kaki source, outputnya di kaki drain. Duh, bentar. Di sini kebetulan konfigurasi common gate yang ini VDD-nya sebesar 12 volt, kemudian RD-nya 1,5 kilo ohm, RS-nya 0,8 kilo ohm. Seperti biasa yang ditanyakan, kunci utamanya adalah VGS key dan ID key. Karena nanti dari sini kita bisa pakai ID key untuk mencari variabel atau parameter yang lainnya, seperti VD, VG, VS, VDS. Kalau nanti perlu VDG juga bisa. Untuk analisisnya, dan ini IDSS-nya diketahui 12 mA, kemudian VP-nya minus 6 volt. Astagfirullahaladzim.
Kemudian untuk analisisnya, seperti biasa kalau ada kapasitor seperti ini, untuk analisis DC, ini kita buka. Jadi seperti ini. Kemudian supaya memudahkan, angkanya kita ganti dengan variabelnya. Di VDD, RD, RS, kemudian ini maaf saya padat ya nulisnya, titik-titiknya VG, VD di sini, VS di sini, lalu VGS, kemudian VDS, lalu ID, dan IS. IS-nya sama dengan ID juga. Seperti biasa, karena yang kita cari di awal itu pasti kalau VET ada mencari VGS key dan ID key, jadi kita pakai loop di sini. Karena di sini ada dua-duanya. VGS-nya ada, ID-nya juga ada. Di sini karena VG-nya 0, berarti untuk loopingnya VGS plus IDRS sama dengan 0. Nah, kemudian kalau yang mau kita ganti VGS-nya, berarti VGS sama dengan minus IDRS, atau kalau yang mau kita ganti ID-nya, ID sama dengan minus VGS per RS. Lalu pakai persamaan Shockley ini nanti yang akan kita ganti, ini disubstitusi ke persamaan Shockley. Nah, kalau misalnya milih VGS yang diganti, yang ini, di persamaan Shockley ini kita ganti dengan minus IDRS. Kalau sudah masukkan angka-angka yang sudah diketahui, seperti IDSS-nya 12 mili, kemudian RS-nya 680, mau pakai 680 boleh, mau pakai kilo, kalau nanti supaya mudah mengalihkan, nggak masalah, 0,68 kilo. Kemudian VP-nya tadi minus 6. Nah, ini kita sederhanakan persamaan ini, supaya nggak bingung nih, tanda minusnya banyak. Di minus dengan minus, kalau kita bagi, jadinya plus, plus dikali minus ini, hasilnya minus. Di 1 kurangi, oh ya, ini saya sudah sederhanakan, jadi 680 per 6. Ini bisa kita bagi 2, dua-duanya, yang atas dan yang bawah. Di 680 kalau kita bagi 2, 340. 6 kalau kita bagi 2 jadinya 3. Jadi penyederhanaannya dapat 1 dikurangi 340 ID per 3. Ini yang akan kita kuadratkan dulu. Oke, kita kuadratkan 1 kali 1. Kemudian yang ini 1 dikali minus 340 ID per 3 tambah 1 kali minus 340 ID per 3. Atau sama dengan 2 dikali 1 dikali minus 340 ID per 3. Jadi dapat minus 680 ID per 3. Lalu yang ini minus 340 ID per 3 dikali minus 340 ID per 3. Dapat 115.600 per 9 ID kuadrat. Nah ini kemudian dikalikan dengan 12 mili, jadi 12 mili kali 1, ya 12 mili kali ini, minus 680 ID per 3, dapat minus 2,72 ID, lalu 12 mili kali ini, dapat 154,133 ID kuadrat. Jadikan persamaan kuadrat sempurna, jadi ini 154,133 ID kuadrat, minus 3,72 ID. Nah ini maaf saya salah ini ya. Keliru, mentang-mentang ini 2, ini jadi ikut naik yang di sini 3,73. Bisa 3,72. Di ini ID yang sebelah kiri ikut ke sini. Ikut gabung. Kemudian tambah 12 mili sama dengan 0. Lalu pakai rumus ABC. Ini jadi A, minus 3,72 jadi B, lalu 12 mili jadi C.
Di akar-akarnya ID1 dapat 20,38 mA. Kemudian ID2 3,82 mA. Ini nanti VGS1-nya kita masukkan ke sini. Dapat minus 13,86 volt. Kemudian VGS2-nya dapat 2,6 volt. Cek di kurva yang masuk yang sesuai berpotongan dengan kurva kerja antara IDSS dengan VP itu adalah VGS2 dan ID2. Jadi VGS-Q-nya sama dengan VGS2, yang ini, minus 2,6, lalu ID-Q-nya sama dengan ID2, 3,82 mA. Kalau pakai yang kita ganti yang ID-nya ini. Nah, ini kita ganti dengan minus VGS per RS. Ini. Kalau sudah kita ganti, masukkan angkanya. Minus VGS per 680 sama dengan IDSS-nya 12 mili. Lalu VP-nya minus 6. Ini 680 dengan 12 mili bisa kita satukan. Di 680 kali 12 mili dapat 8,16. Lalu ini minus dibagi minus jadinya plus. Ini supaya lebih sederhana. Kemudian kita kuadratkan. 1 kali 1 ditambah 1 kali VGS per 6 tambah 1 kali VGS per 6 atau sama dengan 2 kali VGS per 6. Kalau disederhanakan jadi VGS per 3. Kemudian VGS dibagi 6 kali VGS bagi 6. Sama dengan VGS kuadrat per 36. Kemudian ini semuanya dikalikan dengan 8,16 ini. 8,16 kali 1. Kemudian yang ini 8,16 kali VGS per 3. Lalu yang ini 8,16 kali VGS kuadrat per 36. Karena di sini masih ada minus VGS, jadi kita nolkan, kita jadikan persamaan kuadrat sempurna. Min VGS ini pindah gabung ke sini. Jadi 0,2267 VGS kuadrat tambah 3,7. Harus 3,72 VGS plus 8,16 sama dengan 0. Nanti dapat pakai rumus ABC, akar-akarnya dapat VGS1 minus 2,6 volt, kemudian VGS2-nya minus 13,86 volt. ID1-nya masukin ke rumus ini. Min kali VGS-nya minus 2,6 dibagi RS-nya 680 dapat 3,82 mA. Dan ID2-nya pakai yang ini, VGS2, dapat 20,38 mA. Dan kita bandingkan, cek kurvanya. Ternyata yang memenuhi adalah VGS1 dan ID1. Ini. Sehingga VGS-Q sama dengan VGS1 sama dengan minus 2,6 volt. Lalu ID-Q sama dengan ID1 sama dengan 3,82 mA. ID-Q-nya sudah dapat, kita bisa cari parameter yang lain. Seperti ini, mencari VD. Saya balik dulu ke atas. Nah ini. VD, berarti titik di sini. Kita pakai loop yang ini. Minus VDD plus IDRD plus VD sama dengan 0. Ya, kalau kita pisahkan VD-nya, VD sama dengan VDD min IDRD, masukkan angka-angkanya, 12 dikurangi 3,82 mili, ID-nya kali 1,5 kilo, dapat 6,27 volt. VG-nya 0 volt, tadi langsung kelihatan, ini langsung ke ground, jadi 0. Kemudian VS-nya, saya balik lagi ke atas, ini
sama dengan IDRS sama dengan 3,82 mili kali 680 dapat 2,6 volt. Kemudian VDS-nya VD min VS. VD-nya 6,27, VS-nya 2,6 dapat 3,67 volt. Itu untuk common gate. Sebenarnya mirip-mirip dengan yang self bias. Hanya kalau di sini langsung ke ground ya G-nya. Kalau self bias tadi di latihan tugas juga latihan soal ada resistornya. Common gate juga bisa jadi ada resistornya. Yang penting nanti kita lihat yang mana inputnya, yang mana outputnya. Jadi kalau analisis sekarang di dasar LK yang kita bahas ini sebenarnya analisis DC-nya. Jadi pas ada beberapa konfigurasi yang ternyata analisisnya sama. Tapi nanti kalau sudah masuk ke analisis AC, sudah masuk ke penguat, itu nanti dibahas semester depan di elektronika analog, itu nanti yang membedakan. Jadi analisis DC-nya bisa sama, tapi analisis AC-nya berbeda. Mungkin ini untuk common gate. Kalau self bias sudah lancar, yang ini pun insya Allah lancar. Ada yang ditanyakan dulu nggak untuk common gate? Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau gitu kita bisa lanjut ke ini ya. Sebentar. MOSFET tipe enhancement. Nah ini agak beda. Saya bilang agak karena persamaan Shockley-nya beda. Kemudian kurvanya juga nanti beda. Di tipenya sama, tapi kurvanya hadapnya beda. Oh, di sini. Mungkin waktu itu pernah ingat ya kalau tipe enhancement itu kanalnya, salurannya belum ada. Kalau kita kasih tegangan baru kanalnya kebuka untuk mengalirkan arus. Untuk MOSFET tipe enhancement, ini ada persamaan penting. Untuk persamaan Shockley-nya kita pakai seperti ini. Jadi bukan ID sama dengan IDSS dikali 1 min VGS per VP dikuadratkan, tapi ini jadinya. ID sama dengan K dikali VGS kurangi VGS threshold dikuadratkan. Nilai K-nya ini kadang sudah, kalau di soal ada yang sudah diketahui. Kalau misalnya belum diketahui, biasanya ada informasi ini. ID on, VGS on, dan VGS threshold. Satuannya, K sama dengan ID on dibagi VGS on dikurangi VGS threshold yang dikuadratkan. Satuannya ampere dibagi volt kuadrat. Kemudian biasanya penulisannya bukan misalnya 0,24 kali 10 pangkat minus 3 ampere per volt kuadrat. Jadi ditulisnya bukan dalam mili, tapi dalam bentuk aslinya 10 pangkat minus 3. Untuk konfigurasinya, ini biasanya berupa feedback biasing, atau bisa juga digabung dengan voltage divider biasing seperti ini. Biasanya ada 2 konfigurasi. Ini makanya agak panjang karena ada 2 konfigurasi. Untuk konfigurasi yang feedback, ini mirip dengan BGT yang feedback, yang kolektor DC feedback ya. Jadi dari dari output kaki drain
ini ada feedbacknya ke kaki gate seperti ini. Kemudian biasanya di kaki source-nya ini langsung terhubung ke ground biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan ini ada resistornya. Kemudian kalau di sini yang diketahui VDD-nya 12 volt. Sebentar. Kemudian RD-nya 2 kilo ohm, lalu RG-nya 10 mega ohm. Di ini nilainya besar untuk mencegah arus masuk ke sini. Kemudian di sini ada informasi ID on 6 mA, VGS on-nya 8 volt, kemudian VGS threshold-nya 3 volt. Nah, ini berarti nilai K-nya belum diketahui. Jadi kita harus ngitung dulu nilai K-nya. Lalu yang ditanyakan ID key dan VGS key untuk mengetahui berapa sih nilai VDS di sini. Oke, kita lanjut ke analisis DC-nya. Jadi kapasitornya ini kita buka. Di rangkaiannya seperti ini. VDD, RD, RG. Kemudian ini bisa kita tuliskan VGS, kemudian ID. Loop-nya kita pakai sini. Kenapa ini? Nah, di sini ada, kita bisa langsung mencari VGS dan ID di sini. IS sama dengan ID. Jadi ID-nya bisa kita dapat juga kalau pakai loop ini. Loopingnya minus VDD plus IDRD plus VGS sama dengan 0. Kenapa RG ini nggak ikut di dalam loop? Karena sebenarnya loop aslinya minus VDD plus IDRD plus IGRG plus VGS sama dengan 0. Karena IG-nya 0, otomatis IGRG-nya 0. Jadi bisa kita hilangkan di persamaan loop 1 ini. Nah, ini kalau mau nanti ke persamaan Shockley-nya, mau mengganti VGS-nya boleh, mau mengganti ID-nya boleh. Ini saya mencontohkan satu saja, yang saya contohkan, yang nanti ID-nya kita ganti. Jadi dari persamaan ini, loop 1, ID-nya kita pisahkan, ID sama dengan VDD min VGS per RD. Kemudian persamaan 2, persamaan Shockley-nya, ID sama dengan K dikali VGS min VGS threshold dikuadratkan. K-nya belum tahu, jadi kita harus cari dulu. K sama dengan ID on dibagi VGS on min VGS threshold dikuadratkan. ID on-nya tadi 6 mili, kemudian VGS on-nya 8 volt, lalu VGS threshold-nya 3 volt, positif. Di 6 mili, 8 kurangi 3, 5 dikuadratkan. Di 6 mili dibagi 25. Dapat 0,24 kali 10 pangkat minus 3 ampere per volt kuadrat. Ini nilai K-nya. Kemudian ide yang ini kita ganti dengan ini. Nah, di persamaannya ini, VDD min VGS per RD dikali K kali VGS min VGS threshold dikuadratkan. VGS threshold ada juga yang menyebutnya VT atau V threshold. Jadi ada yang menuliskannya VGS threshold seperti ini, ada juga menuliskannya VT, T-nya di bawah. Kalau sudah persamaan ini kita dapatkan, kita masukkan angka yang sudah diketahui. VDD-nya 12, kemudian RD-nya 2 kilo, K-nya tadi dapat 0,24 kali 10 pangkat minus 3, kemudian VGS ini kita cari, VGS threshold-nya
Nah, ini bisa kita satukan dengan yang ini. 2 kilo kali 0,24 kali 10 pangkat minus 3. Kilo dengan ini sebenarnya mili. Jadi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 3. Saling menghilangkan. 2 kali 0,24. 0,48. Kemudian yang ini kita kuadratkan. VGS dikali VGS. VGS kuadrat. Lalu VGS dikali minus 3. Tambah VGS kali minus 3. Sama dengan 2 VGS kali minus 3 atau minus 6 VGS. Lalu ini minus 3 kali minus 3, 9. Baru dikalikan dengan 0,48. 0,48 VGS kuadrat, ini 0,48 kali minus 6, ini. Kemudian 0,48 kali 9. Ini. Lalu kita jadikan persamaan kuadrat sempurna. Di 0,48 VGS kuadrat dikurangi ini gabung ke sini jadi minus 2,88. Kalau ini pindah ruas jadi plus ditambah 1 jadi minus 1,88 VGS. Dan ini pindah ruas ke kanan minus 12 tambah 4,32 dapat 7,68. Kemudian sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya. Ini kalau di rumus ABC, A-nya 0,88, B-nya minus 1,88, C-nya minus 7,68. Hasilnya dapat ini, VGS1 6,41 volt, VGS2-nya minus 2,5 volt. Kemudian kita cari ID-nya dari persamaan yang ini. ID1 sama dengan VDD min VGS1 per RD. Dapat 2,8 mA. ID2-nya VDD min VGS2 per RD. Dapat 7,25 mA. Kita cek di kurva. Nah, ini kurvanya berbeda. Untuk yang tipe enhancement, kalau yang sebelum-sebelumnya kan arahnya yang ke negatif, kalau ini arahnya ke yang positif. Bentar. Nah, kita gambarkan dulu sumbu-sumbunya, ID terhadap VGS. Kemudian di sini ada V threshold atau VGS threshold sebesar 3 volt. Jadi dari 0 begitu ketemu 3 volt, di tegangannya naik. Jadi salurannya kebuka. Kemudian kita bandingkan VGS1 dengan ID1, lalu VGS2 dengan ID2. Di sini yang memenuhi ternyata yang VGS1, jadi harus ketemu dengan kurva yang merah ini, plus 6,41 volt, lalu ID1-nya 2,8 mA. Kalau kita milih yang ini, nggak akan berpotongan karena minus di daerah sini. Dipilih yang plus di sini. Jadi dapat VGS-nya sama dengan VGS1 sama dengan 6,41 volt. Kemudian ID-nya sama dengan ID1 sama dengan 2,8 mA. Kemudian tadi yang ditanyakan berikutnya VDS. Nah, ini mirip dengan yang maaf, kolektor DC feedback agak beda ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini arusnya 0 ke sini. Sebenarnya arusnya itu nggak ada yang bercabang ke sini, jadi mengalir ke sini semua. Karena ini tegangannya 0, IGRG-nya, otomatis tegangan di titik ini, kalau kita teruskan nih, titik G, kalau kita teruskan, kalau ini 0,
ini titik G-nya bisa jadi ke sini. Karena ini kalau 0 jadi short, di G-nya ke sini. Sementara ini juga titik, sebenarnya titik D. Di titik untuk konfigurasi yang ini, titik G dengan titik D itu sama. Sehingga VGS ini sama dengan VDS. Jadi kalau kita sudah dapat nilai VGS yang ini sudah dapat juga nilai VDS-nya. Sama dengan 6,41 volt. Sampai sini dulu gimana? Yang konfigurasi feedback. Lanjut. Atau ada yang Lanjut, Bu. lanjut. Oke. Nah, yang kedua, voltage divider. Ini kalau yang tipe enhancement, rata-rata yang ditanyakan juga hanya VGS key, ID key, kemudian langsung VDS-nya. Jadi sebenarnya yang diperlukan itu VDS. Kemudian di sini konfigurasinya, pembagi tegangan nih, voltage divider, ada L2. Kemudian ada informasi lain, ID on, VGS on, dan V threshold-nya. Nah, untuk analisisnya, seperti biasa kita ganti angkanya dengan variabelnya di VDD, RD, RS, R1, R2. Kemudian untuk bantuan bisa kita masukkan VG, ID, IS sama dengan ID, kemudian VGS. Lalu seperti biasa juga, untuk mencari VGS dan ID, VGS key dan ID key, kita bisa pakai loop yang ini. Nah, di sini ada VGS dan ada juga ID. Dua-duanya ketemu di loop yang ini. Jadi sebelum ke sini, kita cari tahu dulu berapa nilai VG, kemudian berapa nilai K-nya. Sini. VG sini sama dengan pembagi tegangan, di tegangan di R2, dibagi, tegangan di R2 atau R2 dibagi R1 plus R2 kali sumber tegangannya VDD. Nah ini. Masukkan angka-angkanya, R2-nya 18 mega, dibagi 22 mega plus 18 mega, kemudian kali 40. Dapat 18 volt. K-nya, ID on-nya 3 mili, kemudian VGS on-nya 10, V threshold-nya 5. Ini 3 mili dibagi 10 kurang 5, dikuadratkan atau 3 mili per 5 kuadrat. Atau dapat 3 mili per 25 sama dengan 0,12 kali 10 pangkat minus 3 ampere per volt kuadrat. Baru kita beralih ke loop yang ini. Min VG plus VGS plus IDRS sama dengan 0. Nah, ini. Ini saya gantinya yang ID-nya, tapi kalau kalian mau mengganti VGS-nya boleh. Di VGS sama dengan VG min IDRS. Kalau saya memang kebiasaan ID yang diganti karena jalannya lebih singkat dibandingkan kalau yang VGS. Tapi nggak masalah kalau kalian lebih senang VGS-nya diganti, nggak masalah. Kalau saya kadang suka nyari cepatnya, jadi biasanya ID yang diganti. ID sama dengan VG min VGS per RS. Ini mirip-mirip dengan pembagi tegangan yang JFET dan MOSFET tipe depresi, tapi persamaan ininya yang berbeda. Jadi nanti ini ID-nya dari persamaan 2 ini kita ganti dengan VG min VGS per RS sama dengan K
dikali VGS min V threshold dikuadratkan. Masukkan angka-angkanya. VG tadi dapat 18. Lalu RS-nya 0,82 kilo. K-nya tadi dapat 0,12 kali 10 pangkat minus 3. Lalu V threshold-nya 5. Nah, ini bisa kita satukan dengan ini supaya lebih sederhana perhitungannya. 0,82 kilo dikali 0,12 kali 10 pangkat minus 3. Dapat 0,0984. Lalu ini dikuadratkan. VGS dikali VGS kuadrat. VGS kali minus 5 ditambah VGS kali minus 5. Dapat minus 10 VGS, lalu minus 5 kali minus 5. Dapat 25. Baru dikalikan dengan yang ini. Ini dapat ini kali VGS kuadrat, nih. Lalu yang ini kali minus 10 VGS, nih. Lalu ini kali 25, dapat ini. Setelah itu, kita jadikan persamaan kuadrat sempurna. 0,0984 VGS kuadrat. Lalu yang minus VGS ini pindah ke sini, gabung. Jadi plus VGS kurangi 0,984 VGS dapat plus 0,016 VGS. Lalu ini 18 pindah ke sini jadi minus 18 tambah 2,46 dapat minus 15,54 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya. Ini jadi A, yang ini B, yang ini minus 15,54 jadi C. Nanti akan dapat VGS 1-nya 12,5 volt, kemudian VGS 2-nya minus 12,65 volt. Kalau kita cari ID-nya, yang ini, ID 1 sama dengan VG dikurangi VGS 1 per RS. Dapatnya 6,7 mA. Lalu ID 2 sama dengan VG dikurangi ini, VGS 2 dibagi RS. Dapat 37,38 mA. Kita cek kurva. Sebenarnya kalau nggak mau cek kurva juga nggak masalah sih. Ini sudah kelihatan ya. Ini yang satu plus, yang satu minus. Kalau tipe enhancement-nya yang ini berarti otomatis kita milih yang plus ini. VGS 1 dengan ID 1. Ini. Kalau yang minus kan di sini tidak akan berpotongan, jadi kita cari yang akan berpotongan dengan kurva ini, yang merah ini. Nah, sudah dapat VGS key-nya sama dengan VGS 1 sama dengan 12,5 volt. Kemudian ID key-nya sama dengan ID 1 sama dengan 6,7 mA. Nah, untuk mencari VDS-nya, ini beda dengan yang feedback tadi, kita harus lihat loop-nya ini. Di sini, dari loop 2, kita akan ketemu minus VDD plus IDRD plus VDS plus IDRS sama dengan 0. Nah, ini. Yang dicari VDS, berarti VDS sama dengan, kita pisahkan, VDD dikurangi IDRD dikurangi IDRS. Masukkan angka-angkanya, VDD-nya 40, ID-nya tadi dapat 6,7 mili, lalu RD 3 kilo, RS-nya 0,82 kilo. Didapat 40 kurangi 25,6 dapat 14,4 volt. Itu untuk yang enhancement yang fit, yang voltage divider. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak?
Udah Bu. Belum ada, oke. Kalau gitu, bentar ya. Oke, ini Bu Desi udah bersedia untuk apa? Nanti saat UAS kalian bergabung dengan kelas Bu Desi untuk harus ada Vkonnya ya. Nanti soalnya kalau sudah sepakat sih saya masukkan di e-learning yang saya. Saya juga masih menunggu soal dari Bu Desi yang fixnya seperti apa. Jadi saya baru kirim kemungkinan soalnya yang bisa dipakai, nanti Bu Desi yang akan memilih soalnya yang mana. Oke, mungkin itu saja. Soalnya yang akan keluar juga saya belum tahu, tapi dipelajari saja. Kemudian yang penting sih, karena kemungkinan besar open book, yang penting masalah ketelitian menghitung, ketelitian menulis tadi persamaan kuadratnya. Kalau untuk yang FET, jadi jangan kelupaan persamaannya disempurnakan, dinolkan. Nolnya jangan langsung dinolkan, tapi nanti ada yang ketinggalan ID-nya atau VGS-nya di sebelah kiri. Karena itu yang sering dulu biasanya protes ke saya, Bu, ini kok disalahin? Ya ternyata karena itu kelupaan di persamaannya. Mengenolkannya ada yang ketinggalan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf ya kalau selama perkuliahan semester ini saya tidak bisa full mendampingi, kemudian memberi materi juga ada yang tertinggal, yang zener, dan mungkin respon saya juga semester ini lambat karena ya masalah treatment kanker saya, dari masalah kemoterapi, dan sekarang mendadak juga harus operasi. Semester depan ya masih menjalani kemoterapi juga setelah operasi. Kemudian mudah-mudahan hanya 3 kali saja, jadi hanya sekitar 2 bulan. Kemudian mudah-mudahan tidak perlu terapi sinar, jadi langsung terapi hormon. Kalau terapi hormon itu biasanya weekend, jadi setelah 2 bulan kalau dokter bedahnya sih menyarankan langsung terapi hormon ya. Kalau dokter kemonya mintanya terapi radiasi, tapi kata dokter bedahnya yang lebih pengalaman, radiasi itu kurang efektif. Jadi mudah-mudahan setelah 2 bulan kuliahnya tidak akan terganggu-ganggu lagi karena terapinya di weekend. Terima kasih semuanya untuk kesabarannya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Selamat ujian. Saya sih inginnya hasilnya bagus semua. Oh ya, silakan. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk ini Bu, ada yang mau ditanyain. Kemarin kan ini saya Irgi Stephen Lee NRP 11 2020 040. Kan pas yang waktu sebelum libur Bu, 1 bulan ke belakang Bu, kan pernah ngechat lewat Ibu sama dari email sama
dari modal. Mm-mm. Nah, cuman belum ada respon Bu, udah sebulan. Nah, mau nanyain tentang yang absen Bu. Kalau yang absen itu saya nggak bisa ini. Mm-mm. Itu ke fakultas sih urusannya langsung. Oh iya. Tapi kalau Mm. konfirmasi dulu ke Ibu bisa nggak Bu? Soalnya waktu itu kan saya masuk kelas Bu. Saya tuh Ah, lupa absen Bu. aduh, saya soalnya nggak pernah ngecek ini tadi siapa yang masuk, siapa yang enggak gitu. Jadi Iya itu Bu. langsung biasanya saya biasanya juga malam atau besoknya baru saya apa sih namanya attendance-nya yang saya approve gitu. Itu biasanya dari fakultas besoknya atau akhir minggu. Jadi Jumat itu baru dicatat sama fakultas. Jadi gimana ya, Yirgi ya? Iya, apa ada ini keringanan nggak Bu ya? Soalnya saya hampir 2 kali Bu itu yang lupa mah Bu. Total nggak masuknya berapa kali? Sampai 4. Kalau yang 2 itu emang saya waktu itu nggak masuk kelas Bu. Yang 2 kali sebelumnya. Hmm, udah kontak fakultas belum? Sudah Bu, tapi katanya dikonfirmasi dulu aja katanya ke Oh, ke dosennya Bu yang bersangkutan iya. gitu. Konfirmasinya dengan cara apa? Surat Eh, atau apa? di Gimana? lewat ini Bu, lewat chat Bu. Lewat chat. Iya, Oh, lewat nanti di WhatsApp. screenshot gitu. Iya, Oh, iya Bu. enggak, maksudnya dari sayanya. Kalau dari fakultasnya lewat WA. Kalau dari sayanya apa? Surat atau apa? Eh, konfirmasi Bu, nah tapi belum nanyain lagi Bu ke fakultasnya kemarin Bu. Cuman itu udah waktu itu dari yang hampir sebulan kan, sebelum libur aja Bu terakhir tuh. Mhm. Mm-mm. Tolong ditanyakan lagi ya. Iya Bu. Kalau misalnya perlu surat resmi tanda tangan, ya saya harus buat gitu. Iya, iya Bu. Soalnya khawatirnya kalau cuma lewat email atau chat mereka nggak nerima juga. Jadi Oh iya. kalau misalnya perlu surat, ya Iya nanti baik. saya buatkan. Ya baik Bu. Bu, maaf sebelumnya kan tadi kan Irgi juga yang kata Ibu katanya untuk kedepannya kan karena Ibu mau setelah operasi dan pasca operasi mau off dulu Bu. Mm-mm. Nah untuk menghubunginya misalkan kalau untuk Irgi nanti menghubunginya lewat apa Bu ya? Eh, ini yang masalah apa? Absen. Iya. Usahakan minggu ini ya. Oh minggu ini aja nggak apa-apa Bu. Di konfirmnya lewat Email saya tahu. tahu Bu tahu. Langsung email aja deh, jangan jangan chat ya. Iya baik Bu. Jangan chat di Moodle. Baik Bu. Soalnya nanti ngirim suratnya juga saya lewat email nanti. Iya. Iya. Bu mohon maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa, Waktunya iya Bu. nggak apa-apa. Ya. Oh ya, tolong nanti Irgi kalau udah nanya, udah jelas ininya, perlu surat enggaknya, ke saya tolong kirim email tanggal berapanya. Oh iya baik Bu. Mm. Ya baik Bu, terima kasih banyak Bu. Kalau saya nggak bisa nulis surat, nanti asal aja tanggalnya kan nggak mungkin. Jadi tolong Ya, tanggal ya, berapanya ya. ya baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, Ya, sama-sama Irgi. cepat sembuh Bu. Amin, terima kasih banyak. Terima kasih banyak doa dan supportnya ya. Baik Bu. Ini saya belum stop recording. Lupa.